Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 158. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wukui mendukung surga. Kelopak bunga berwarna merah dan ungu yang memenuhi udara membentuk pusaran berbintik-bintik dan dengan cepat memasuki luka Ji Changkong. Bang! Ji Changkong terjatuh ke belakang. Kelopak bunga berwarna ungu dan merah dengan cepat berakar di tubuhnya. Sebuah pohon wukui berwarna ungu dan merah tumbuh dari lukanya. Cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya perlahan menjulur dari batang pohon. Setelah beberapa saat, dedaunan memenuhi cabang-cabang tersebut. Di setiap cabang, beberapa bunga wukui berwarna ungu dan merah yang aneh bermekaran. Ekspresi Mu Chengsui berubah serius. Niat membunuh terpancar di matanya. Dia bermaksud memanfaatkan kesempatan itu. Pedang Mu Chengsui berdesis lembut. Cahaya bulan yang lembut menyinari, dan membawa energi mematikan yang luar biasa saat menusuk Xiao Chen. Xiao Chen saat ini sedang sibuk, dia tidak bisa menghindari serangan ini. Sebenarnya, Xiao Chen tidak berencana untuk menghindar. Dia hanya terus fokus membuat segel tangan untuk mengendalikan pertumbuhan pohon wukui. Hembusan angin dari pedang itu sedikit terasa di pipi Xiao Chen. Ujung pedang itu kini berjarak 10 meter darinya. Ledakan, liontin giok di dada Xiao Chen bersinar terang. Sebuah perisai tak berbentuk melingkupinya. Ini adalah harta karun rahasia yang ia menangkan di lelang. Ketika serangan penuh kekuatan Mu Chengsui menghantam perisai, penghalang itu memantulkan kembali 30% kekuatannya ke arahnya. Kekuatan itu membuatnya terpental, dan dia muntah darah. Setelah perisai itu menahan serangan, perlahan-lahan mulai hancur. Setelah Xiao Chen menyelesaikan segel tangannya, dia berbalik dan mengejar Mu Chengsui. Pohon wukui di belakang Xiao Chen telah terbentuk sempurna. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menjalar ke seluruh tubuh dan meridian Ji Changkong. Akar-akar itu menguncinya di tempat, menyebabkannya kesakitan hingga ia berharap mati saja. Betapapun ia berjuang, itu sia-sia. Mu Chengsui menyeka darah dari mulutnya sambil memperhatikan Xiao Chen melompat. Dia tersenyum dingin, dan cahaya bulan di pedangnya mulai beriak. Ruang di sekitarnya mulai kabur. Saat Xiao Chen terbang di udara, jarak antara dia dan Mu Chengsui tampak tak terbatas, tidak mungkin baginya untuk mendekat. Sekarang setelah aku menggunakan senjata suci dan mengubah hukum alam untuk menciptakan alam kecil, mari kita lihat bagaimana kau bisa menghancurkannya. Sekarang ada lebih dari 1000 km jarak antara kita, lupakan saja upaya untuk menangkapku. Suara Mu Chengsui bergema di seluruh ruangan. Terdengar seolah-olah dia sangat dekat, namun sekaligus sangat jauh. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, sudah kukatakan sebelumnya, selama kau sendiri belum memahami hukum alam, mengubah hukum alam tidak ada gunanya di hadapan kekuasaan absolut. Dengarkan pedang, teriak Xiao Chen, dan seberkas cahaya menyambar pedang bayangan bulan. Bilahnya yang seputih salju berubah menjadi hitam pekat, memamerkan ketajamannya dengan berani, pedang itu telah berubah menjadi senjata surgawi sejati. Wukui menghancurkan langit bahkan mampu menghancurkan langit, hukum alammu yang remeh tak ada artinya di hadapannya. Sebuah pohon suci kuno dengan cepat muncul di atas Xiao Chen. Guntur bergemuruh di langit di atas lapangan latihan. Dia menunjukkan wujud guntur hingga batas maksimalnya. Ledakan, kilat menyambar dari langit, suaranya memekakkan telinga. Pertumbuhan pohon suci itu selesai. Cahaya cemerlang muncul di pedang Xiao Chen. Cahaya itu menyebar dengan cepat, menuju ke arah Mu Chengsui. Abaikan hukum alam langit dan bumi, dengan bantuan keadaan pembantaian dan senjata surgawi, semuanya akan hancur. Cahaya bulan pada pedang Mu Chengsui meredup. Sinar itu menghantam dadanya dalam sekejap, bahkan lebih cepat dari kedipan mata. Para penonton di tribun hanya melihat kilatan cahaya. Kemudian, Mu Chengsui terlempar ke langit yang jauh, menghilang dari pandangan semua orang. Sebelum Xiao Chen sempat menarik napas, dia langsung merasakan ki dingin menyebar dengan cepat di area latihan. Duan Muking telah sepenuhnya menghindari serangan api sejati petir ungu yang cepat dan saat ini sedang mengeksekusi teknik mematikan miliknya sendiri. Boom, boom, boom. Energi dingin ki di tanah dengan cepat berkumpul dan membentuk penjara es raksasa, menyelimuti seluruh arena. Dalam sekejap, orang-orang di luar hanya bisa melihat dinding es yang tebal, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Di dalam penjara es, sebuah pedang hitam pekat bersandar di leher Duan Muking. Xiao Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, menyerah saja. Aku masih memiliki satu teknik pedang wukui yang belum kugunakan. Kau tidak punya kesempatan.
Begitu penjara es terbentuk, Xiao Chen langsung mengeksekusi jurus melayang awan naga biru hingga mencapai puncaknya dan melancarkan cambuk ekor naga biru. Tepat saat Duan Muking hendak melepaskan teknik mematikannya, dia bergegas mendekat dan menempatkan pedangnya di lehernya. Setelah hening sejenak, energi es di tangan Duan Muking memudar. Penjara es itu langsung mencair. Rambut putihnya kembali menjadi hitam. Tidak ada jejak darah di wajah pucat Duan Muking. Ekspresi kelelahan terpancar di matanya. Dia berkata dengan lembut, sebenarnya, sejak awal, kau sudah menang. Kemampuan Duan Muking tidak sebanding. Mulai sekarang, dendam antara klan Duanmu dan kau telah berakhir. Setelah Duan Muking berbicara, dia perlahan berjalan keluar dari lapangan latihan. Setelah beberapa saat, sesosok muncul dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Sosok itu terpantul beberapa kali di tanah dengan menyedihkan sebelum berhenti. Ini adalah Mu Chengsui, yang sebelumnya dilempar ke langit oleh Wukui penghancur langit. Mu Chengsui sudah menderita luka-luka. Saat jatuh dari ketinggian beberapa ribu meter, ia mengalami luka lebih parah. Ia bahkan tidak bisa berbicara. Darah mengaburkan pandangannya, ia berada dalam kondisi yang sangat tragis. Seluruh lapangan latihan menjadi sunyi senyap. Xiao Chen bertarung melawan 3 orang tetapi tetap meraih kemenangan. Sebelumnya, dia mengalahkan murid-murid Tanah Suci, kemudian, dia mengalahkan murid-murid dari berbagai klan bangsawan. Sejak awal, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Semua lawannya tidak hanya kuat, tetapi mereka juga merupakan talenta luar biasa di wilayah mereka masing-masing. Namun, pendekar berjubah putih ini telah mengalahkan mereka semua. Tak seorang pun mampu menandinginya, bahkan ketika mereka bertarung 3 lawan 1. Setelah pertarungannya, nama Xiao Chen akan menggemparkan dunia. Dia akan menjadi orang terkuat di antara generasi muda negara Qin Raya. Xiao Chen adalah tokoh utama sebenarnya dari peristiwa hari ini. Bahkan kejayaan Leng Liusu, yang menjadi raja bela diri tingkat rendah puncak, tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Banyak orang merasa gembira. Mungkin setelah bertahun-tahun, mereka bisa menyaksikan kebangkitan seorang legenda menuju kejayaan. Saat Xiao Chen berjalan, ia menginjak es di arena, serpihan-serpihan es bergerak di bawah kakinya. Setiap langkah yang diambil Xiao Chen membuatnya pusing. Namun, dia harus terus maju. Ada beberapa hal yang harus dia klarifikasi dengan orang yang tergeletak di tanah itu. Dia harus memaksa orang itu untuk berbicara. Mu Chengsui, yang tergeletak di tanah, pandangannya kabur dan terus batuk. Ketika mendengar langkah kaki, ia ingin berusaha berdiri. Namun, sebuah sarung pedang memaksanya kembali ke tanah. Kau pernah berkata, semakin tinggi kau terbang, semakin keras kau akan jatuh. Melihatmu sekarang, aku tidak meragukan kata-kata itu. Terima kasih telah mengingatkanku, aku akan selalu mengingatnya. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku menyerah pada bahaya jatuh. Ketika Mu Chengsui mendengar ini, dia terbatuk-batuk hebat. Namun, dalam hatinya ia tertawa getir. Ia, yang dulunya jatuh dari langit, kini sepenuhnya memahami makna kata-kata tersebut. Mungkin seharusnya aku tidak bermusuhan dengan orang ini. Ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk sukses. Sekalipun kau bisa menjatuhkan mereka untuk sementara waktu, kau hanya akan menjadi batu loncatan bagi mereka, memungkinkan mereka untuk terbang lebih tinggi. Xiao Chen berhasil mengalahkan mereka semua, sungguh tak terduga. Pertama, dia mengalahkan murid-murid Tanah Suci dengan 4 telapak tangan. Kemudian dia mengalahkan pewaris klan bangsawan. Tak seorang pun dapat bertahan melawan ketajamannya. Tak seorang pun di generasi muda yang mampu menandinginya. Bangsa Qin Raya kita adalah yang terlemah di antara 5 bangsa. Kali ini kita mungkin memiliki seorang jenius iblis. Setelah keheningan, kerumunan di tribun penonton meledak dengan obrolan. Mereka semua bersemangat, diskusi mereka tak ada habisnya. Hanya sisi seberang, tempat Liu Ruyue dan yang lainnya menyaksikan. Liu Ruyue tersenyum tulus sambil berjalan cepat menghampiri Xiao Chen. Pada saat itu, semua tetua klan bangsawan di atas panggung tampak murung. Mereka tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan ini. Xiao Chen ini mungkin adalah bayangan di hati mereka dalam kehidupan ini. Mereka menghadapi lawan yang sangat berbakat, hanya memikirkannya saja membuat mereka takut dan frustrasi. Namun, orang yang paling frustrasi tak lain adalah Song Ke. Saat ini, dia sangat depresi. Awalnya dia mengira ini jalan buntu bagi Xiao Chen. Namun, dia berhasil bertahan. Terlebih lagi, popularitasnya malah meningkat. Tidak, kekuatan bocah ini sudah cukup untuk mengancamku. Kami memiliki dendam yang mendalam. Dia pasti akan kembali dan membalas dendam. Ekspresi Song Ke tampak ragu-ragu, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan keputusan yang sulit. Aku akan membunuhnya saja.
Saat ini dia berada dalam kondisi terlemahnya, ini adalah kesempatan terbaik. Dia bukan lagi murid Paviliun Pedang Surgawi. Dengan statusku sebagai Master Puncak, aku bisa menghindari hukuman mati. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di mata Songke. Saat dia menatap Liu Ruyue, yang membelakanginya saat berjalan, dan Xiao Chen yang tak berdaya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Mati! Songke berteriak dan menggunakan lengannya yang tersisa sebagai pedang. Dia membawa energi pembunuh yang tajam dan melompat ke arah Xiao Chen. Ketika Liu Ruyue yang tersenyum melihat Songke yang mengamuk, ekspresinya langsung berubah. Dia berteriak keras, "Xiao Chen, hati-hati." Xiao Chen merasakan serangan ki pembunuh. Dia ingin menggunakan jurus melayang naga biru dan menghindar. Namun, dia menyadari bahwa esensinya telah habis. Tidak ada yang tersisa. Dia merasa khawatir. Bang! Liu Ruyue dengan cepat terbang dan menerima serangan itu untuk Xiao Chen, sebuah serangan yang didukung oleh alam kultivasi Raja Bela Diri Puncak milik Songke. Puci, perbedaan kekuatan antara Raja Bela Diri tingkat rendah dan Raja Bela Diri tingkat puncak sangat besar. Terlebih lagi, Songke telah menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama guna melancarkan serangan ini. Liu Ruyue memuntahkan seteguk darah dan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya saat ia terlempar ke belakang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah muram. Dia bergegas menangkap Liu Ruyue dan memeriksa denyut nadinya. Dia mengirimkan seberkas indera spiritual dan menemukan pembuluh jantungnya telah hancur dan energi vitalnya dengan cepat memudar. Perubahan situasi yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak menduga akan terjadi perkembangan seperti itu. Xiao Chen, jangan gegabah. Liu Ruyue ambruk dalam pelukan Xiao Chen. Ia lemah dan pucat, rasanya seperti disambar petir ke pikiran Xiao Chen. Matanya memerah dan singgasana merah di lautan kesadarannya bergetar. Untaian merah tua dari keadaan pembantaian menjulur keluar. Ketika Xiao Chen menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa Songke masih tidak mau melepaskan genggamannya dan segera menghampirinya. Dia bertekad untuk membunuh Xiao Chen. Mencari kematian, hati Xiao Chen membeku dan niat membunuh memenuhi seluruh tubuhnya. Tato naga biru di lengan kanannya mulai bergerak. Energi mengerikan terkumpul. Setelah beberapa saat, tato yang tampak realistis itu mulai bergerak. Seekor naga biru yang tampak nyata melingkari lengan Xiao Chen. Mengaum, raungan naga mengguncang bumi. Awan putih di langit terbelah. Kekuatan suci dari binatang suci kuno menyebar ke seluruh lapangan latihan. Ekspresi Songke berubah drastis di tengah serangannya. Songke hanya merasakan gelombang kekuatan suci yang menekannya, seperti gunung kecil yang menimpa tubuhnya. Roh bela dirinya bergetar, dan esensinya menjadi kacau. Kakinya berhenti meresponsnya. Sebelum Songke sempat bereaksi, naga Asure menyerang. Pakaian di bagian atas tubuhnya robek, dan sebuah lubang besar berdarah muncul di dadanya. Dia terlempar sejauh 100 meter. Naga Asure itu berputar dan kembali ke lengan Xiao Chen. Kini bayangannya sangat redup, hanya tersisa gambar samar. Di atas panggung, ekspresi tetua Yan yang sebelumnya diam berubah drastis ketika melihat naga sejati berwarna biru langit. Dia terkejut. Roh bela diri naga biru langit, bagaimana mungkin itu roh bela diri naga biru langit? Catatan, naga banjir tidak dianggap sebagai naga sejati. Mereka seperti kerabat dekat, tetapi tidak sekuat naga sungguhan. Xiao Chen melangkah beberapa langkah dan berjalan menghampiri Songke yang terluka parah. Matanya merah padam dan wajahnya muram saat ia mengangkat Songke. Songke, aku tidak menyimpan dendam padamu. Kau adalah Raja Bela Diri tingkat puncak, namun kau berulang kali mencoba membunuhku. Aku telah bertahan menghadapimu hingga hari ini, dan kau masih menolak untuk melepaskanku, teriak Xiao Chen sambil mencengkeram kerah baju Songke. Jangan bunuh aku adalah Master Puncak Beyond. Jika kau membunuhku, kau juga akan mati, kata Songke dengan ekspresi ngeri. Rasa takut di hatinya membuatnya melepaskan semua harga dirinya. Xiao Chen, hentikan. Tetua pertama Jiangqi mencoba menghentikannya. Apapun yang terjadi, Songke tetaplah seorang master puncak dari Paviliun Pedang Surgawi. Mereka tidak bisa membiarkannya mati di tangan orang luar. Xiao Chen mengabaikan Jiangqi dan langsung meninju dengan tangan kanannya, menghancurkan otak Songke. Pembuluh darah jantung Liu Ruyue hancur di tempat yang sama dengan pembuluh darah jantung Xiao Chen. Tak peduli siapapun yang memohon belas kasihan, dia harus membunuh orang ini. Huci, sebuah cahaya merah berkedip di peron. Itu adalah serangan telapak tangan yang bergerak ke arah Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Dasar orang tua kolot, coba bergerak lebih maju dan lihat apa yang terjadi, sebuah suara lembut memperingatkan. Tepat saat telapak tangan tetua Yan hendak menyerang Xiao Chen, sebuah meteor berwarna merah menyala tiba-tiba turun dari langit.
Jika diperhatikan dengan saksama, itu adalah tombak emas. Melilit tombak itu adalah naga emas yang terbuat dari api emas murni. Merasakan bahaya itu, Tetua Yan langsung membeku. Ketika dia melihat dengan jelas apa itu, ekspresinya berubah, senjata subdewa, tombak kekaisaran agung, dan api naga yang lengkap. Apakah Kaisar Qin ada di sini? Mundur. Tetua Yan mundur tanpa ragu-ragu. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, tombak itu mengikutinya dengan erat. Di setiap tempat tombak itu lewat, sebuah lubang hitam yang terlihat muncul, merobek ruang angkasa. Api naga yang mengelilingi tombak itu berkobar hebat, membuat lubang hitam itu semakin membesar. Hidupku sudah berakhir, mengapa aku tidak bisa lolos dari tombak ini? Tetua Yan bertanya-tanya dengan putus asa. Sial, tepat ketika Tetua Yan putus asa, riak tiba-tiba muncul di ruang angkasa. Tetua Luo, memimpin 7 orang dari sumur reinkarnasi, muncul. Tetua Luo menyingkirkan Tetua Yan dan dengan lembut menggunakan jarinya untuk menghentikan tombak kekaisaran agung yang dengan mudah merobek ruang. Gelombang kejut tak berbentuk memancar dari bawah kakinya. Tetua Luo menyebabkan kekuatan tak terbatas dari tombak itu lenyap, menunjukkan kendali yang kuat. Ying Yue turun dari langit dan mengulurkan tangannya, merebut kembali tombak kekaisaran agung. Tetua Luo, orang itu adalah pewaris roh bela diri naga biru, kata Tetua Yan, yang telah diselamatkan tepat pada waktunya, sambil menatap Xiao Chen. Tetua Luo menepisnya dan berkata, aku tahu. Kau tak perlu berkata apa-apa lagi. Biarkan saja masalah ini. Boom, boom, boom. Para tetua tertinggi paviliun pedang surgawi, yang selama ini bersembunyi, menampakkan diri. Mata Xiao Chen berbinar ketika melihat Shen Manjun. Xiao Chen segera menggendong Liu Ruyue dan berkata dengan cemas, bibi leluhur, tolong selamatkan Ruyue. Dia akan mati. Shen Manjun menghela napas pelan dan berkata, aku berhutang budi padamu. Lagi pula, Liu Ruyue adalah salah satu dari kita. Karena kewajiban dan perasaan, aku akan menyelamatkannya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa lega. Dia berkata, bibi leluhur, bisakah dia diselamatkan? Shen Manjun mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut Liu Ruyue. Pil itu larut dan tak lama kemudian, kekuatan hidup Liu Ruyue yang memudar perlahan pulih. Kita masih punya waktu. Ini adalah obat suci tingkat 9 dari puncak gadis giok. Ini akan menjamin kelangsungan hidupnya, kata Shen Manjun dengan tenang sambil memasukkan seuntai esensi lembut untuk mempercepat efek obat tersebut. Ketika orang-orang di belakang Liu Ruyue mendengar ini, mereka semua menghela napas lega. Tidak apa-apa selama dia masih hidup. Xiao Chen, kau membunuh Song Ke, ketua puncak paviliun pedang surgawiku. Menurut peraturan sekte, kau seharusnya dihukum mati. Namun, Song Ke yang memulai duluan, mencoba membunuh sesama anggota sektenya. Dia telah melakukan pelanggaran yang sama. Kau telah memberikan kontribusi besar dan dengan mempertimbangkan hal itu, kau tidak diizinkan untuk melangkahkan kaki ke paviliun pedang surgawiku lagi. Apakah kau setuju? Shen Manjun berbicara dengan lembut setelah kondisi Liu Ruyue stabil. Meskipun dia bukan ketua paviliun atau orang dengan senioritas tertinggi, dalam beberapa hal, kata-katanya memiliki bobot yang lebih besar daripada kata-kata Jiang Qi. Bodoh, kenapa kau belum setuju juga? Dia melakukan ini untuk melindungimu. Apa kau tidak melihat mata orang-orang tanah suci berubah menjadi hijau? Tepat ketika Xiao Chen hendak membantah, suara Liu Ruyue muncul di benaknya. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, aku berjanji pada bibi leluhur. Aku tidak akan menginjakkan kaki di paviliun pedang surgawi lagi. Shen Manjun mengangguk pelan dan menatap Tetua Luo. Tetua Luo, bagaimana menurut Anda? Tetua inti Istana Gairah Phoenix memarahi Tetua Yan dengan marah melalui transmisi suaranya langsung kepadanya. Kemudian dia tersenyum lembut dan berkata, Tetua Shen terlalu sopan. Ini adalah urusan pribadi paviliun pedang surgawi. Ini tidak ada hubungannya dengan Istana Gairah Phoenix. Saya hanya berharap Tuan Paviliun Muda yang terhormat akan pergi ke Tanah Suci seperti yang telah disepakati sebelumnya. Karena Liu Ruyue sudah aman, Xiao Chen benar-benar tenang. Tidak memasuki Paviliun Pedang Surgawi tidak sama dengan tidak kembali ke Paviliun Pedang Surgawi. Ketika Xiao Chen sudah cukup kuat, dia akan membawa Liu Ruyue pergi dari tempat ini. Dia tidak akan melupakan janjinya kepada Liu Ruyue. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan secara khusus berterima kasih kepada Putri Ying Yue sebelum perlahan berjalan keluar bersama Xiao Bai. Xiao Chen tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi kali ini. Namun, dia pasti akan kembali. Dia harus menyelesaikan semua yang telah dia janjikan. Setelah Xiao Chen pergi, Tetua Luo berjalan menghampiri Ying Yue sambil tersenyum. Dia berkata, gadis kecil,
kau sangat mirip dengan kakekmu, dan kau juga sama dominannya. Sayangnya, kau terlalu lemah. Ying Yue menggenggam tombak kekaisaran agung di tangannya erat-erat dan berkata dengan acuh tak acuh, haruskah kita bertarung untuk mengetahui apakah kata-katamu benar? Tetua Luo tersenyum lembut dan tidak mempedulikan ejekan Ying Yue. Dia berkata, kembalilah, dan beritahu kakekmu bahwa dia masih kalah sedikit kali ini. Saat Ying Yue menyaksikan orang-orang dari Istana Gairah Phoenix pergi, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, selama Xiao Chen masih hidup, kita tidak kalah. Setelah itu, orang-orang berstatus tinggi pun pergi. Kemudian, kerumunan di lapangan latihan pun perlahan bubar. Pemilihan tanah suci telah hancur total. Namun, para petani yang datang tidak merasa menyesal. Mereka telah menyaksikan lahirnya sebuah legenda. Ini juga merupakan semacam keberuntungan. Tidak lama kemudian, semua klan bangsawan di platform itu juga pergi. Lapangan latihan yang sebelumnya ramai kini kembali sunyi. Bahkan kesempatan yang paling gemilang pun akan berakhir. Jiangqi menghela napas dalam hati sambil memimpin para tetua pedang surgawi dan pergi. Namun, tak seorang pun akan menduga bahwa akhir dari acara ini akan memicu momen kejayaan benua Tianwu. Tirai sesungguhnya baru saja terbuka. Provinsi Xie, di sebuah penginapan di tepi jalan yang sepi. Jalan ini mengarah ke Sungai Naga Hitam dari Paviliun Pedang Surgawi. Ini adalah satu-satunya jalan selain Savana Iblis. Ada banyak petani di sana, ini adalah satu-satunya penginapan dalam radius 500 km di padang gurun yang terpencil ini. Tempat ini telah menjadi tempat di mana banyak petani datang dan beristirahat. Penginapan ini tidak besar, bahkan tidak memiliki lantai terpisah. Hanya ada satu bangunan yang berisi dapur dan kamar-kamar. Beberapa meja diletakkan di luar, dan sebuah papan nama berada di pinggir jalan. Namun, bisnis berjalan sangat baik. Dari beberapa meja, hanya satu yang kosong. Para kultivator yang sedang bepergian menempati semua meja lainnya. Di dekat tong anggur di luar penginapan, seorang gadis muda cantik berbaju putih, berusia sekitar 14 atau 15 tahun, mengangkat sebuah labu botol. Dengan gembira ia meminta kepada pemiliknya, "Pemilik, isi labu botol saya dengan anggur." Pemilik toko itu adalah seorang pria tua berusia lebih dari 50 tahun. Ketika melihat senyum menggoda di wajah polos gadis itu, ia langsung terpesona. Ia baru tersadar setelah beberapa saat. Kemudian, ia mengeluarkan corong dan meletakkannya di lubang labu. Ia menggunakan sendok sayur dan perlahan-lahan menyendok anggur itu. Ketika gadis muda itu mencium aroma anggur yang harum, ia tersenyum hingga matanya yang indah menyipit. Ia berkata, "Terima kasih, tuangkan lagi." Pemiliknya tertawa dan berkata, "Tidak masalah. Saya akan mengisinya sampai penuh untuk Anda. Saya menjalankan bisnis yang jujur. Saya tidak akan mengurangi uang kembalian Anda." Namun, setelah menuangkan anggur cukup lama, pemiliknya mulai bergumam sendiri, "Mengapa rasanya aku tidak bisa mengisi penuh labu kecil ini?" Ia menunduk dan melihat bahwa labu itu sangat kokoh dan tidak bocor. Di meja sebelah, seorang pemuda berpakaian putih makan dengan tenang. Selembar kain biru melilit dahinya dan kulitnya sangat putih, ia tampak sangat tampan. Ketika melihat situasi tersebut, ia hampir memuntahkan makanan dan anggurnya. Pemuda itu segera berlari dan mengambil labu botol itu. Kemudian, ia mengeluarkan sepotong emas dan menyerahkannya. "Pemilik, tidak perlu lagi mengisi ini. Emas ini untuk Anda. Terima kasih, pahlawan muda." Ketika pemiliknya melihat emas itu, matanya membelalak. Namun, dia masih bergumam sendiri, "Aneh. Ini jelas hanya labu botol kecil, mengapa aku tidak bisa mengisinya sampai penuh?" Pemuda berpakaian putih itu tersenyum getir pada dirinya sendiri. "Jika kau bisa mengisinya, itu akan aneh. Ini adalah harta karun sihir spasial kecil yang telah kumurnikan. Bahkan jika kau mengisinya dengan genangan air selebar 100 meter, akan ada lebih dari cukup ruang." Tentu saja, kedua orang ini adalah Xiao Chen dan Xiao Bai, yang baru saja meninggalkan Paviliun Pedang Surgawi. Setelah meninggalkan Paviliun Pedang Surgawi, Xiao Chen menaiki kapal perang perak dan dengan cepat meninggalkan wilayah Paviliun Pedang Surgawi. Setelah menghabiskan setengah bulan merawat luka-lukanya di sebuah kota kecil, ia melanjutkan perjalanannya. Sekarang, di dalam negara Qin Raya, selain beberapa orang, hampir tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu menandingi Xiao Chen. Selebihnya tidak layak untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Di benua Tianwu, bangsa Jin Agung adalah yang terkuat, urat spiritual mereka tidak berubah. Ada 4 bangsa lain, bangsa Tang Agung, bangsa Chu Agung, bangsa Xia Agung, dan bangsa Qin Agung. Di antara keempatnya, bangsa Qin Agung adalah yang terlemah. Energi spiritual di bangsa Qin Agung juga paling sedikit. Mereka hanya memiliki 3 sekte berskala besar. Adapun 3 negara lainnya,
Masing-masing memiliki setidaknya 4 atau 5 sekte yang tidak kalah hebatnya dengan paviliun pedang surgawi. Tak perlu diragukan lagi, jumlahnya lebih banyak lagi di negara Jin Raya. Xiao Chen tidak pernah membatasi tujuannya hanya pada negara Qin Raya. Sejak awal, ia memandang cakupan seluruh benua. Oleh karena itu, ia harus melakukan perjalanan keluar dari negara Qin Raya. Benua Tianwu sangat luas dan tak terbatas. Selain 5 negara besar, terdapat tanah terpencil yang misterius, kaum barbar yang mendiami ratusan ribu gunung besar di utara, dan beberapa negara kecil yang diperintah oleh beberapa suku kuno yang aneh.